Ya, puja bakti akan kita mulai. Saya akan mengawali dengan menyalakan lilin dan dupa. Para umat bisa menyanyikan lagu kami memuja diiringi dengan lagu. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami mengucap bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Ya, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihontu Namo Buddhaya. Sudah lama tidak berjumpa secara offline. Ya, pada pagi hari ini masih nuansa Waisak. Kita akan bersama-sama membacakan parita pemberkahan. Nanti bagi para umat sekalian yang tidak memegang buku parita bisa langsung melihat dari slide. Kita awali puja bakti pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Silakan bertumpul lutut dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddha Bhagavan. Bodang Bhagavantang Abhivadami. Swakato Bhagavata Dhammam. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sanghang namami. Yamam hakomayang Bhagavantang saranang gata. Yono Bhagavasata. Yasacamayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehitam Bhagavantang sasa dhammang sasawaka sanghang atipocayama. Ya, untuk mengawali pembacaan
Berita pemberkahan pada pagi hari ini, saya akan membacakan Dewata Radana. Para umat sekalian, silakan bersikap anjali. Samanta cakawalesu atra gaccantu dewata Saddhamang munirajasa sunantu sagama kadang Sake kame jarupe Girisikarate jantalike wimane Diperate jaghame daruwana kahane Yehawatum hikete Bumma jayantu dewa Jalatala wisame Yaga gandapanaka Pidanta sandige yang muniwara wacanang Sadawame sunantu Buddha dasana kalo ayam badhanta Dhamma sawana kalo ayam badhanta Sangha pairu pasana kalo ayam badhanta Andamayang Buddha sabhagavato pubbabhagana makarang karomase Namo Dassam Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Dassam Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassam Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Datiyampi Buddhang saranang gacchami Datiyampi Dhammang saranang gacchami Datiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Maha Karuniko Nato Adhaya Sabapaninang Boretwa Parami Sabha Pato Sambodimo Dhammang Etena Sajawa Jena Mahontu Sabubadawa Maha Karuniko Nato Hitaya Sabapaninang Poretwa Parami Sabha Pato Sambodimo Dhammang Etena Sajawa Jena Mahontu Sabubadawa
Maha Karuniko Nato Sokaya Sabhapaninang Poret Waparami Sabha Bato Sambodhimutamang Etena Sajawa Cena Mahonto Sapupadhawa Namo Arahato Samma Sambuddhassa Mahesino Namo Uttama Dhamma Saswakata Sewate Nida Namo Mahasangha Sapi Misudasila Ditino Namo Om Matyaradhasa Ratanataya Sasadukang Namo Om Makatitasa Tasawatu Taya Sapi Namo Karapabhavena Wikajanto Upadhawa Namo Karanubhavena Suati hotu sabada Namo karasate cena Widimhi homite jawam Asewana ca balanang Panditanang ca sewana Poja ca pojaniyanang Etam manggalamutamang Patirupan desawaso ca Pobe jagata punyata Atasamma panidija Etam manggalamutamang Bahu sajanca si panca Winayodha susikito Subhasita jaya waja Etam manggalamutamang Madhapitu upadhanang Potadhara sasanggaho Anakula jakamanta Etam manggalamutamang Dananja dhammacariyaja Nyatakananja sanggaho Anawajani kamani Etam manggalamutamang Arati wirati papa Majapana jasanyamo Apamado jadhammesu Etam manggalamutamang Garawo janiwatoja Santo dijagatanyuta Kale Dhammasawanang Etam manggalamutamang Kante jaso wajasata Samananan jadasanang Kalena dhammasakaja Etam manggalamutamang Tapoja brahmacariyanca Arya saja nadasanang Nibbana sajikiriyaja Etam manggalamutamang Podhasaloka dammehi Citang yasana kampati Asokang wirajang gemang Etam manggalamutamang Etadisanhikat wana Sabhatama paracita Sabhata so tingkat canti Tante sang manggalamutamang
ยังกินชีวิตตังอิดาวะหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสัมมังอาติตาดาคเตนะอิดัมปิบุตเดรัตนังปณิตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุกายังวิรากังอมตังปณิตังยาดจักขาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาติกินจิอิดัมปิดัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมโบดาเสโตปริวานาเยสุเจงสัมมาดิมมานันตาริกัญญามหูสัมมาดินนาเตนะสัมโมนาวิจจติเอดัมปิดัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยโปกะลาอัตตสตังปัสสัทธาจาตาริเอตานิยุกานิหนติเตดากิเนยาสุกตาสสาวกาเอเตสุดินนานิมหาปาลานิเอดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยตามนาสาดัลเฮนานิกามินโนโกตมาสาสานัมหิเตปาติปาตาอมตังวิคัยยาลัดดามุดานิบุติงบุญจามานาอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินนังปุรานังนาวังนาติสัมภวังวิราตจิตายติเกบวัสมิงเตกินาบิจาอวิรุลหิจันดานิพันติดิราหิยตยัมปดิโปเอดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยันเนดาโบธานิสมากตานิบัมมานิวายานิวาอันตาลิเกตาตกาตังเดวมนุสปุจิตังพุทธังนามาสัมมาสุวัติโหตุยันเนดาโบธานิสมากตานิบัมมานิวายานิวาอันตาลิเกตาตกาตังเดวมนุสปุจิตังธัมมังนามาสัมมาสุวัติโหตุยันเนดาโบธานิสมากตานิบัมมานิวายานิวาอันตาลิเกตาตกาตังเดวมนุสปุจิตังสังฆังนามาสัมมาสุวัติโหตุเมตัญจสัพพโลกัสมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมาณังอุดังอโดจติริยัญจาอาสัมบดังอเวรังอสปัตตังเตทันจารังหิสิโนวาสายาโนวายาวัตสาวิกตมิโตเอตังสติงอดิเตยาบรมเมตังวิหารังอิดมาหุบิปิญจานุปคัมมาศิลาวาดาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินเนยเกตังนาหิจาตุกะปะเสยังปุญญารติติ
Appamano Buddho, Appamano Dhammo, Appamano Sangho, Pammanawantani siring sapani, Ahiwicika satapade onnana bisarabhumusika, Kata meraka kata me parita pati kamantu bodhani sahang namo bhagavato namo satanang samma sambuddha nang. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sampano sugato lokavidu anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang weditabo vinyuhi tim sopatipanno bhagavato sawaka sangho ojopatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yatidang cathari purisa yukhani atha purisa pokhala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang penyaketang lokasa duka pata cani duka bhaya pata cani bhaya soka pata cani soka hontu sabbe pipanino etawata camehi sambatang punya sambatang sabbe devanu modhantu sabba sampati siddhya danang dadantu sadhaya silang rakantu sabada bhawana birata hontu gacantu dewata gata sabbe buddha balapata pacekanan cayang balang arahantanan catejena rakang bandami sabhaso bhavatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba buddhanupavena saddha soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba dhammanupavena saddha soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sanghanupavena saddha soti bhavantu te sadu sadu sadu. Ya, setelah mengulang pembacaan parita manggala, silakan posisikan duduk dengan tenang, serileks mungkin. Kita akan
melakukan meditasi lebih kurang 10 menit ke depan. Pertama-tama kondisikan tubuh baik dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa rileks, duduk yang tegak. Silakan gunakan objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Atasilani Sitaratini. Untuk Atasilani, saya persilakan. Baiklah, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya mengagungkan Guru junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti wipassanena cetasa arya pawedite dame sada ramati pandito ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya, dikutip dari Dhammapada Pandita Waga Syair 79. Baik, Bapak Ibu, saudari sedama yang berbahagia, selamat siang. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik. Sungguh merupakan suatu kebajikan bagi kita semua karena dapat berkumpul kembali dalam rangka puja bakti hari Minggu. Dan sungguh merupakan suatu karma baik bagi saya sendiri karena dapat mengisi uraian Dhamma pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa uraian Dhamma, yaitu yang bertemakan mengenai kehidupan yang saya beri judul Memahami Kehidupan dengan Bijaksana. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, tidak asing lagi mendengar kata kehidupan. Dalam kehidupan masa kini, tentunya banyak sekali masalah yang datang secara silih berganti. Kehidupan bisa diibaratkan sebagai layaknya bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga yang indah namun berduri pada tangkainya. Bagi seseorang yang optimis, akan memandang kehidupan ini diibaratkan seperti bunga mawar, yaitu akan melihat bahwasanya kehidupan ini dipandang dari segi keindahannya saja. Sedangkan bagi seseorang yang pesimis akan melihat kehidupan ini layaknya seperti duri dari bunga mawar tadi, yaitu akan dilihat dari hal yang buruknya saja. Seseorang yang pesimis ini akan memandang kehidupan ini hanya dari segi buruknya saja. Ia akan merasa bahwasannya dirinya
ia akan merasa dirinya lah yang paling menderita di antara makhluk yang lain. Yang pada dasarnya, semua orang tentu akan mengalami keindahan, kesenangan, dan juga penderitaan. Akan tetapi, bagi seseorang yang mengetahui ajaran Dhamma, atau bagi seseorang yang realistis, ini akan memandang kehidupan ini tidak hanya dari segi keindahan dan tidak indahnya saja. Seseorang yang realistis akan melihat kehidupan ini tidak hanya dari segi bunga mawar dan durinya saja, tetapi ia akan memahami bahwasanya keindahan bunga mawar dan durinya ini akan timbul secara bersamaan, yaitu baik dan buruknya sesuatu itu akan timbul secara bersamaan di dalam kehidupan ini. Seseorang yang realistis akan memahami bahwa kehidupan ini tidaklah kekal. Ketika seseorang sudah mengetahui hal tersebut, ia akan dapat menerima kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudari Sedama yang berbahagia, di dalam Ataloka Dhamma terdapat 8 kondisi yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Seperti halnya untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal dan tidak terkenal, memperoleh pangkat dan tidak memperoleh pangkat, suka dan duka. Ini tentu akan dialami oleh setiap orang. Seseorang yang bijaksana akan menyadari bahwa hal tersebut dapat diatasi. Dengan menyadari hal itu, seorang bijaksana ini akan mengerti bahwasanya kita menjalani kehidupan tidak hanya menjalani saja, tetapi juga mengerti dan mempraktikannya dengan melakukan hal-hal yang baik. Tentu di dalam kehidupan setiap orang akan mengalami hal-hal yang tidak selalu baik. Setiap orang tentu mengalami hal yang buruk. Dan apabila telah merasakan hal tersebut, hendaknya seseorang bisa menerima kondisi yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Bapak, Ibu, Saudari Sedama yang berbahagia, hidup adalah sebuah proses. Proses yang selalu akan kita alami. Di dalam Dhamma, tentunya kita akan mengerti apabila sudah menjalankan moralitas, menjalankan praktik Dhamma, dan mengerti Dhamma, tentunya kita akan memahami bahwasanya tidak semua yang terjadi di kehidupan kita akan menjadi tetap, tetapi akan datang silih berganti. Lalu, bagaimana agar kita tahu bahwasanya segala sesuatu ini tidak kekal? Ya, dengan kita mengerti, dengan kita menerima segala kondisi yang terjadi di kehidupan ini, baik buruknya yang datang, kita mengerti, kita menyadari dan menerima. Maka dengan hal ini bisa menuntun kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Kemudian di dalam Cinti Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 3 syair ketiga, di sana Sang Buddha menjelaskan mengenai 3 karakteristik orang bijaksana. Ketiga karakteristik orang bijaksana ini yaitu yang pertama adalah berpikir baik, yang kedua yaitu berucap baik, dan yang ketiga yaitu bertindak baik. Seseorang yang bijaksana tentu akan menerapkan
hal tersebut, hal yang dipraktikkan dalam kehidupannya tentu akan membuahkan hasil yang baik bagi dirinya. Seseorang yang bijaksana ini ketika sudah memahami ketiga hal tersebut, tentunya akan mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya. Memang tidak mudah untuk mempraktikkan ketiga hal tersebut. Berpikir baik, berucap baik, dan bertindak baik bukanlah hal yang mudah. Tentu akan sulit untuk kita terapkan, tetapi apabila kita lakukan dengan perlahan, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan dan nantinya akan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita selalu mendapat hal-hal yang kurang enak di dalam diri kita. Baik itu kita merasa bahwasanya diri kita menderita, lebih menderita dari orang lain, kita merasa diri kita tidak sebaik orang lain, ini merupakan suatu perasaan duka yang timbul di dalam diri kita. Nah, untuk melenyapkan duka ini, tentunya seseorang bisa melakukan dengan praktik bawana, yaitu meditasi. Meditasi di sini juga dapat kita praktikkan di mana saja, baik itu meditasi duduk, meditasi berjalan, maupun meditasi berbaring. Ketika seseorang meditasi duduk, maka kita mempusatkan pikiran pada satu objek, bisa keluar masuknya nafas. Ketika sudah mempraktikkan meditasi, maka batin seseorang akan menjadi lebih tenang dan tadinya batin kita yang tidak tenang, yang resah karena memikirkan merasa dirinya menderita daripada makhluk lain. Dengan melakukan praktik meditasi, seseorang tersebut bisa merasa batinnya lebih tenang. Dengan melakukan meditasi duduk, ini akan membawa kita ke dalam ketenangan batin. Kemudian, bagaimana sila apabila melakukan meditasi jalan? Meditasi jalan ini juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita berjalan, tentunya kita penuh dengan perhatian. Kita akan memperhatikan jalan tersebut dan tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Dengan kita memperhatikan satu perhatian itu juga sudah merupakan meditasi. Meditasi ketenangan untuk diri sendiri. Kemudian, bagaimana sila dengan meditasi yang lain? Meditasi yang lain, sebenarnya objek meditasi yang dapat kita ambil ini sangat banyak. Kita bisa melakukan meditasi dalam bentuk objek apapun. Tetapi yang sering kita ketahui, yang sering kita praktikan, yaitu tentang meditasi duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu, saudari sedama yang berbahagia ketika melakukan meditasi, batinnya menjadi tidak tenang? Tentunya menjadi tenang ya, karena meditasi ini sangat penting untuk kehidupan setiap orang. Seseorang yang memahami Dhamma tentunya akan mengerti dengan hal-hal tersebut. Memang kehidupan ini tidak layaknya selalu berjalan dengan mulus, tetapi ketika kita dapat menerima sesuatu hal buruk yang muncul di dalam kehidupan kita, maka kita akan memahami Dhamma itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam
Samapadana Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 4, syair ke-275, Sang Buddha menjabarkan mengenai 4 usaha yang benar. 4 usaha yang benar ini apabila dipraktikkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat membawa kita menuju menjadi orang yang bijaksana. 4 usaha benar ini, yang pertama yaitu Samwara Padana Sutta. Samwara Padana ini merupakan hal yang dapat diterapkan oleh setiap orang. Nah, di sini seseorang membangkitkan keinginan untuk mencegah kondisi-kondisi buruk yang belum muncul. Kondisi-kondisi buruk seperti apa sih lah yang dapat kita cegah? Ya, seperti halnya seseorang akan melakukan perbuatan buruk baik melalui pikiran, melalui ucapan, maupun melalui perbuatan. Ini dapat kita cegah. Bagaimana sila cara mencegahnya? Kita bisa melakukan hal ini, bisa kita lakukan dengan berlindung pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita juga dapat mempraktikkan atau menerapkan hiri dan otapa, yaitu malu akan berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Tentunya setiap orang sungguh sulit untuk dapat mencegah kondisi buruk yang akan muncul. Tetapi ketika seseorang tersebut sudah dapat memahami, maka kita dapat melakukannya dengan perlahan. Dengan pelan-pelan kita lakukan, maka kita bisa mencegah hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Pahana Padana Sutta atau Pahana Padana. Pahana Padana ini di sini seseorang membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang telah muncul. Kondisi-kondisi buruk yang telah muncul ini seperti halnya ketika seseorang sering melakukan perbuatan buruk, seperti seorang biasanya mencuri, berbohong, ini bisa kita tinggalkan. Cara meninggalkannya bagaimana? Kita bisa membiasakan diri berbuat baik, seperti halnya membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik di kehidupan kita. Seperti yang tadinya suka berbohong, jadi kita tinggalkan, kita bisa melakukannya dengan jadi tidak berbohong. Dan bisa juga seseorang melakukan perbuatan baik seperti berdana. Ini bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu Bawana Padana. Bawana Padana di sini yaitu seseorang setelah tadi mencegah kondisi buruk yang belum muncul, terus kemudian tadi meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang telah muncul. Nah, dalam Bawana Padana ini, seseorang berusaha untuk memunculkan kondisi-kondisi baik yang belum muncul. Kondisi-kondisi baik yang belum muncul ini bisa kita timbulkan melalui dengan berdana, melatih moralitas, melakukan bawana. Ini merupakan suatu perbuatan baik yang dapat kita munculkan. Tentunya apabila seseorang akan melakukan perbuatan baik, misalnya dengan melakukan berdana, tentu ia akan dilandasi dengan niat. Niat baik ini yang akan mendorong kita untuk menuju ke perbuatan baik yang akan kita lakukan. Memang tidak mudah untuk menimbulkan perbuatan baik seperti ini, tetapi apabila kita latih perlahan, tentu akan menjadi kebiasaan yang baik nantinya. Dan hal ini juga
akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi diri orang lain, dan tidak merugikan orang lain pula. Kemudian yang keempat yaitu anuraka padana. Nah, setelah tadi mencegah kondisi buruk yang belum muncul, kemudian meninggalkan kondisi buruk yang telah muncul, dan menimbulkan kondisi baik yang belum muncul, kini pada anuraka padana, di sini seseorang berusaha untuk mempertahankan. Jadi setelah 3 kondisi tadi telah kita pahami, kita tiba saatnya untuk mempertahankan kondisi baik yang telah muncul. Kondisi baik ini bisa kita pertahankan dengan rasa yakin terhadap diri kita sendiri, bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan ini dapat menghasilkan buah yang baik di kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Mempertahankannya yang tadinya misalnya biasa berdana, terus kemudian biasa menolong sesama, kemudian biasa membantu orang tuanya. Ketika hal ini dipertahankan, maka nantinya ketika seseorang sudah menuju ke kehidupan yang lebih lagi, ini akan baik untuk kehidupan ke depannya. Nah, Bapak Ibu, saudari sedama yang berbahagia, inilah empat usaha benar yang dijabarkan oleh Sang Buddha di dalam Samapadana Sutta. Jadi ketika seseorang sudah mengetahui hal ini, sudah memahami hal ini dengan benar, maka ini akan membawa kedamaian dalam diri kita sendiri. Seseorang yang bijaksana tentunya akan mempraktikkan hal tersebut karena seseorang itu telah memahami Dhamma dengan baik. Dan ketika seseorang yang belum memahami Dhamma dengan baik, tidak perlu berkecil hati, tetapi dapat melatih dirinya sendiri, yaitu dengan misalnya di dalam kehidupan kita memiliki teman maupun sahabat, kerabat yang istilahnya jarang datang ke wihara. Kita bisa mengajak mereka untuk gabung ikut puja bakti atau ikut kegiatan yang ada di wihara. Ini akan mendorong kebaikan, mendorong kebijaksanaan dalam diri kita sendiri, dan hal ini juga akan bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika seseorang mendapatkan hal yang mudah di dalam hidupnya, tentunya jangan lengah dengan hal tersebut, karena sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita ketika muncul dan kita alami, itu tidak selamanya kekal. Tentunya nanti akan ada yang namanya perubahan. Jadi, hendaknya kita tetap bisa menyadari dan menerima segala kondisi-kondisi yang muncul di dalam kehidupan kita. Hidup memang penuh dengan banyak lika-liku di dalam kehidupan. Baik itu kondisi yang belum muncul, baik yang telah muncul, ataupun kondisi yang nantinya akan membuat kita menjadi takut akan menghadapi kondisi yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara sedama yang berbahagia, ketika kita telah mengetahui bahwasannya hidup ini tidak kekal, maka hendaknya kita tetap berada di jalan Dhamma dan menerima segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu, apakah mudah kita menerima kondisi buruk yang muncul di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak mudah. Banyak sekali orang yang ketika mendapatkan masalah yang rumit,
ia akan selalu mengeluh, dan mengeluh, tetapi tidak berusaha untuk memunculkan pikiran yang nantinya membawa seseorang tersebut menuju ke proses yang lebih baik. Seseorang tentunya ketika mendapatkan hal yang sulit, ia terus akan mengeluh. Mengeluh, aduh hidupku kenapa menderita, seperti itu. Yang padahal apabila kita dapat menghadapi penderitaan yang kita alami pada saat ini, nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita dapatkan ini bisa saja membuat batin kita menjadi tenang, menjadi senang. Seseorang yang bijaksana juga hendaknya dapat melakukan hal-hal yang nantinya akan membuat dirinya menjadi dermawan dan menjadi bijaksana dalam menyikapi kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dalam hal ini, seseorang bisa melakukan praktik dhamma dan juga bisa menjalankan moralitas dengan baik. Bapak, Ibu, Saudari sedama yang berbahagia, itulah kebijaksanaan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, marilah kita bersama-sama melakukan perbuatan baik dan memahami kehidupan bahwasanya hidup ini tidak kekal dan hidup ini penuh dengan banyak rintangan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memahami, menjalankan kehidupan ini dengan baik dan dengan bijaksana. Demikian tadi uraian dhamma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, satu, satu. Ya, akhir kata, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana kepada atas Silani Sitaratini atas dhamma desananya. Semoga membawa kemajuan bagi kita semua. Selanjutnya sedikit pengumuman. Minggu depan puja bakti akan diisi oleh Samanera Agawaso dengan tema kekayaan yang sebenarnya. Maka dari itu ada dana makan siang untuk Samanera jam 11. Lalu bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman muda-mudi sekalian, kami dari Magabudi mengadakan acara wisudi pada tanggal 5 Juni yang akan diisi oleh Bante Wiwitarato. Bagi yang ingin mengikuti, bisa mengikuti prosesnya. Mulai hari ini ada kelas dasar agama Buddha, lalu minggu depan bimbingan meditasi, lalu pada tanggal 5 nanti 5 Juni ada wisudi. Ya, ada 9 orang yang sudah mendaftar. Bagi yang mungkin mau mengikuti nanti bisa mengontak saya. Dimulai pada hari ini jam 11. Ya. Lalu bagi yang ingin berdana melakukan kebajikan dengan dana paramita bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di poster atau dimasukkan langsung ke kotak dana di belakang. Ya, untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, kita akan membacakan Parita Patidana. Andamayang Patidanang Garomase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Tesang Jabakino Hontu Sathananta Pamanaka Yepia Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo
Dita meja pyadithawa anye majata verino sathati tanti lokasming te bummajatu yonika pance kacatuwakara sangsarantam bhava bhave nyatang ye patidaname anumodhantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodhana hetuna tabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava. Bedang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpu lutut dan bersikap anjali karena atas silani akan meninggalkan dhammasala. Ya, demikian puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Terimalah salam Dhamma, Satihantu Namo Buddhaya.